wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, ma'asyal ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk mengawali aktivitas kita, kehidupan kita dengan ibadah, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan majelis ilmu kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dalam catatan kebaikan kita. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta kepada siapapun di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kokoh di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita yakini bahwa pada hari kiamat sungguh sangat banyak kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan, bahkan menegangkan. Dan semua itu harus kita yakini kebenarannya, baik yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim maupun oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak tidak bisa kita kiaskan dengan logika kita. Kita wajib menerimanya, diterima oleh akal kita ataupun tidak. Tidak ada yang bisa menolak satupun dari berita-berita itu, baik yang dijangkau oleh akalnya maupun tidak. Oleh karenanya, di antara peristiwa-peristiwa yang paling besar juga di antara sekian banyak peristiwa adalah as-sirat. Pagi ini kita akan membahas satu pembahasan penting, yaitu as-sirat, ya, pada halaman 125 dari kitab Lum'atul I'tiqad. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, poin yang ke-63, was-siratu haqqun, bahwa as-sirat itu, jembatan itu adalah hak, sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran. Yajuzuhul abrar wa yazillu anhul fujjar, dilewati oleh orang-orang baik dan tergelincir, ya, orang-orang yang buruk. Ya, sebuah sirat, jembatan yang membentang, yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala, membentang di atas neraka menuju surga Allah. Maka orang-orang beriman akan lewat, dan adapun orang-orang yang berdosa yang tidak beriman, dia akan tergelincir dan masuk ke dalamnya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, as-sirat huwa lughatan, as-siratu lughatan at-tariq. Secara bahasa, pengertian as-sirat itu adalah jalan, at-tariq. Wa syar'an, secara istilah atau secara syar'i, al-jisr al-mamdud ala jahannam, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Liya'burun nas alaihi ilal jannah, dilewati oleh orang untuk menuju surga. Tidak ada cara untuk masuk melewati sampai ke surga kecuali harus melewati sebuah as-sirat yang terbentang itu. Nah, wa huwa thabitun bil kitabi was sunnati wa qaulis salaf.
pembahasan tentang sirat, keberadaannya adalah dikuatkan atau berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta perkataan ulama salaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam ayat 71 menyebutkan, wa im minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian kecuali akan melewatinya, kecuali akan melewatinya. Fassaraha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an wa Qatada wa Zaid bin Aslam bil murur ala sirat, bahwa Abdullah bin Mas'ud, Qatada, Zaid bin Aslam menyebutkan kata wa in minkum illa wariduha adalah al-murur ala sirat, yani kalian akan melewati sirat. Wa fassaraha jama'atun minhum Ibnu Abbas bidukhuli fin nar lakin yanjuna minha, dalam arti bahwa dua pengertian di sini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dan yang lainnya seperti Qatada dan Zaid bin Aslam menyebutkan wa in minkum illa wariduha, di mana kalian akan melewati jembatan itu. Ibnu Abbas menyebutkan tidak ada dari kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka, ad-dukhul finnar, tetapi kalian akan selamat darinya. Artinya bahwa orang-orang beriman kalaupun ada yang masuk ke dalam nerakanya, maka dia akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma yudrabul jisr ala jahannam, kemudian dibentangkanlah jembatan di atas jahannam, wa tahillu syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim, maka mereka wa tahillu syafa'ah, dan mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, muttafaqun alaih. Para nabi mendoakan mereka dengan mengucapkan sallim sallim. Dan yang dalil yang ketiga adalah di mana ijma' para ahlus sunnah wal jamaah atas keberadaannya atau keberadaan as-sirat di atas neraka jahannam itu. Sifatus sirat, bagaimana sifat as-sirat itu, seperti apa jembatan yang disebut tadi? Maka hal ini telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya su'ilan Nabi anis sirat, Nabi ditanya tentang as-sirat, qala madhadatun mazillatun, sirat itu licin dan menggelincirkan, licin menggelincirkan. Para ulama menyebutkan bahwa sirat itu bergerak kiri dan kanan, sehingga itu membuat orang takut, khawatir, akhirnya jatuh. Alaiha khatatif wa kalalib wa hasaka mufaltaha, dan di atas sirat itu terdapat besi-besi pengait, atas sirat itu terdapat besi-besi pengait, kawat-kawat yang berduri, tidak hanya besi-besi pengait, dia licin menggelincirkan. Di sirat tersebut ada pengait-pengait, ia akan siap mengait. Kemudian terdapat kawat-kawat yang berduri, laha syaukatun uqaifa takunu binajd, seperti duri yang ada di Najd, yuqalu laha as-sa'dan, disebut dengan pohon as-sa'dan atau disebut dengan syaukatus sa'dan, disebut dengan duri as-sa'dan. Rawahul Bukhari. Walahu min hadis Abi Hurairah wa bihi kalalib mithl syauk as-sa'dan ghaira anha la ya'lamu ma qadru idhamiha illa Allah yakhtafun nasu bi'amalihim. Di atas sirat itu ada pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan di Najd. Ini ada sebuah pohon bernama sa'dan di Najd, itu pohonnya berduri. Nah, seperti itulah digambarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi durinya ini tidak ada yang mengetahui besar duri itu kecuali Allah. Sebesar apa duri yang mengait itu, seperti apa
seperti apa keadaannya kita tidak tahu, illallah. Yakhtafun nas bi'amalim, dia menyambar manusia dengan amal-amalnya sesuai dengan keadaan kita. Kalau orangnya banyak beramal, ya, kemudian beriman kepada Allah, kita akan lihat seperti apa nanti. Ada kategori-kategori keadaan manusia, bagaimana mereka melewati sirat itu. Ya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala qala, dia berkata, balaghani annahu adaqqu min asy-sya'r. Disebutkan juga bahwa as-sirat di samping dia licin menggelincirkan, di samping dia terdapat pengait-pengait dan kawat-kawat yang berduri, ya, menggelincirkan. Dia juga adaqqu min asy-sya'r, bahwa sirat itu lebih halus dari rambut. Tahu rambut halusnya? Halus sekali rambut ini. Adaqqu min asy-sya'r, lebih halus dari rambut. Wa ahaddu min as-sayf, dan lebih tajam dari pedang. Pedang, ya, lebih tajam dari itu. Besarnya atau halusnya lebih halus dari rambut. Rawal Imam Ahmad nahwu an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an. Itulah diantara sifat-sifat sirat yang digambarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kita berhati-hati ikhwatal kiram dengan amal-amal kita agar nanti kita bisa melewatinya dengan selamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana sifat-sifat as-sirat, kita masuk kepada al-ubur ala sirati wa kaifiyatu. Bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat? Apakah semuanya sama dalam keadaan yang sama atau berbeda-beda? Nah, dijelaskan oleh Shalih Al-Utsaimin, la ya'buru sirat illa al-mu'minun. Tidak ada yang selamat melewati sirat itu kecuali orang beriman, ala qadri a'malihim. Keselamatan mereka ditentukan oleh besaran amal mereka. Hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan, fayamurul mu'minun, orang-orang beriman melewati sirat katarafil ain, ya Allah, seperti kedipan mata. Coba dikedipkan matanya, begitulah, dengan cepat sampai sudah ke surga. Kedipan mata sebentar sekali, sangat-sangat cepat. Ya. Wa kalbarq, dan seperti cepatnya kilat. Kedipan mata, kemudian seperti al-barq, ya, seperti kecepatan kilat. Wa karih, ada yang seperti kecepatan angin yang berhembus. Ada seperti cepatnya kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin yang menyambar. Wa qattair wa ka'ajawidil khail, ada seperti burung dan ada juga seperti kuda-kuda kencang berlari. Warrikab, seperti kecepatan pengendara, macam-macam. Ya. Keadaannya seperti ini. Nah, subhanallah, fanajin musallam wa makhdusun mursal wa maqdusun fi jahannam. Ada yang selamat, ada yang tergelincir kemudian selamat, ada yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Keadaannya sangat menegangkan. Ya, ada yang selamat, ada yang tergelincir akhirnya juga selamat, ada yang tergelincir lalu masuk. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim, tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Ya, orang melewati sirat sesuai dengan kadar amal mereka. Dan Nabi kalian, Muhammad mengatakan, Nabi kalian berdiri di atas sirat. Yaqulu ya Rabb, dan dia kemudian mengatakan, ya Rabb, salim salim, selamatkan selamatkan. Selamatkan selamatkan, doanya. Ya, Allahumma salim salim, selamatkan selamatkan, hatta ta'jiz a'malul ibad, hatta yaji'ar rajulu falastati'u sir illa zahfa. Ya. Ada orang yang memang bergeraknya seperti merangkak, tidak sanggup berjalan, tidak sanggup lagi melewati illa zahf.
ya, kecuali keadaan yang seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari, hatta yamurru akhiruhum yushabu sahba. Ini orang yang paling terakhir lewat itu di pelan-pelan lewat, ya, ditarik pelan-pelan, ditarik pelan-pelan. Begitulah keadaannya. Ya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang melewatinya seperti kedipan mata, atau seperti kilat yang menyambar, atau seperti angin yang berhembus, atau seperti kuda kencang berlari, atau seperti kecepatan para pengendara. Ala kulli hal kita selamat dan sampai ke titik terminal terakhir kita, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu siapakah orang yang pertama melewatinya? Kalau tadi kita sudah bicara tentang sifat sirat dan bagaimana orang-orang yang melewati di atas sirat. Nah, kita bertanya siapa orang yang pertama melewatinya? Wa awwal ma ya'bur sirat minal anbiya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan para nabi yang paling pertama melewatinya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling pertama melewati dari golongan anbiya Muhammad. Wa minal umam, dan dari golongan umat-umat manusia adalah ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabinya Nabi Muhammad, umatnya umat Muhammad. Itulah orang yang paling pertama. Walaupun kita ini nabi dan nabi kita nabi terakhir dan umatnya umat terakhir, tapi orang yang paling pertama melewati sirat dan orang yang paling pertama mengetuk pintu surga. Nabi Muhammad orang yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha wa la yatakallam yawma idzin illa ar-rusul. Maka saya adalah orang yang paling pertama, kata Rasulullah, dan umatku orang yang paling pertama melewatinya. Tidak ada yang berbicara hari itu illa rusul, kecuali hanya para rasul. Tidak ada orang sanggup ngomong, tidak ada orang yang bisa bicara hari itu. Tidak ada kecuali para nabi, para anbiya. Mereka orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, dan omongan mereka apa? Wa du'aur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Hanya kalimat ini yang diucapkan mereka, doa, yaitu selamatkan, selamatkan. Jadi tidak bicara yang lain, tetapi hanya doa ini yang diucapkan oleh mereka para anbiya. Allahumma sallim sallim, selamatkan, selamatkan. Minta diselamatkan dari ketergelinciran, minta diselamatkan dari masuknya seseorang dari ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Nah, ini adalah sesuatu yang mesti kita imani. Ketika melewati sirat nanti, jangan dikira kita melewati sebuah jalan aspal besar, nah, tapi dia lebih halus dari lembut dan lebih tajam dari pedang. Bukan hanya halus tapi tajam pula. Sebagian mengatakan bergerak ke kiri dan ke kanan, sehingga membuat orang tergelincir masuk ke dalam nerakanya, wal iyad billah. Yang kedua, keteladanan yang bisa kita ambil dari hadis ini atau pelajaran adalah di mana para rasul selalu mendoakan umat mereka, selalu mendoakan umatnya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu merindukan dan mendoakan kita. Doa mereka apa? Allahumma sallim sallim. Rawal Bukhari. Ikhwafillah, sesuatu yang kita jelaskan dari hadis Nabi SAW ini adalah perkara yang penting. Di antara perkara-perkara keyakinan kita di hari kiamat, tentang hari kiamat itu adalah tentang as-sirat, sebuah jembatan yang mana jembatan itu terbentang, ya, jembatan itu terbentang di atas, ya, perutnya neraka, di atas neraka Allah Azza wa Jalla, ya, takutkan. Dan bukan hanya umat manusia saja, walisairil anbiya wal mu'minin wal malaikati syafa'at, dan para nabi, orang-orang beriman, para malaikat, ia memberikan syafaat. Qala Allah Ta'ala wala yashfa'un illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa beri syafaat kepada orang yang telah diridhoi. Oleh siapa? Oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka sangat khawatir dan takut, ya, atas sarap mereka. Jadi ada khasyah, ada ridha, itu yang harus ada dalam diri kita, ya. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang dua hal ini dalam surah Al-Anbiya.
Ya, wala yashfa'un, mereka tidak memiliki kuasa apapun, syafaat apapun, illa liman irtada, kecuali orang yang Allah ridai, wa min khasyatihi musyfiqun. Nah, 66 berkata Imam Qudamah al-Maqdisi, wala tanfa'ul kafir syafa'atas syafi'in. Nah, orang kafir dikecualikan, tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Orang beriman insyaallah dapat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak beriman tertutup syafaat untuk mereka. Tidak ada celah syafaat untuk mereka. Ya. Maka ikhwan kiram rahimakumullah, inilah manfaat di mana kita memulai dengan kebaikan, dimanfaat di mana kita memulai dengan kehidupan kita dengan ilmu, yang semoga ilmu ini selalu menjaga kita dan mengingatkan kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu jauh daripada kebenaran dan gegabah di dalam perilaku dan tindakan. Nah, kita harus berilmu sehingga apa yang kita akan kerjakan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman mendapatkan syafaat dan orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Insyaallah kita jelaskan tentang bab syafaat nanti ya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.